Oke guys, jadi ada beberapa hal yang membuat pekerjaan hardscape ini harus dilakukan dengan kondisi ada air dan juga ikan-ikan predator monster berada di dalamnya. Pertama, tidak mungkin memindahkan ikan Goliath African Tigerfish kita ini yang sekarang ukurannya sekitar 1 meter atau bahkan lebih ke luar megatank ini. Karena, seperti yang mungkin kalian tahu, ikan ini mukanya aja yang galak, tapi sebenarnya ikan ini sangat sensitif dan juga sangat ringkih. Di proses pemindahan dari megatank lama ke dalam bak evakuasi yang waktu itu jaraknya sekitar 20-an meter, ikan ini aja sempat kebalik dan hampir mati. Dan juga saat pemindahan dari bak evakuasi ke dalam megatank yang baru ini, itu mindahinnya harus dibius supaya dia tidak terlalu panik, tidak terlalu stres, dan alhamdulillah prosesnya itu semua berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Untuk sekedar info, sampai detik ini gue berani klaim kalau ikan Goliath Tigerfish yang ada di megatank ini adalah Goliath Tigerfish terbesar di Indonesia. Sampai ada yang bisa menunjukkan bukti kalau memang ada yang lebih besar dari yang ada di megatank ini. Tujuan gue ngeklaim Goliath ini terbesar di Indonesia sebenarnya untuk memancing keluar kalau memang ada Goliath yang lebih besar daripada punya gue, supaya gue itu bisa belajar dengan pemiliknya bagaimana dia merawat ikan tersebut hingga bisa berukuran sangat besar. Contohnya aja nih, seperti ikan Piraiba filamentosum, gue itu banyak belajar dari Bang Albert. Karena Bang Albert ini orang yang gue tahu memiliki Piraiba terbesar di Indonesia untuk sekarang ini. Dan dulu, gue tuh banyak belajar tentang karakter ikan Goliath African Tigerfish itu dari Bang Ariberto. Dia ini adalah penghobi yang memiliki ikan Goliath terbesar di Indonesia sebelum ikan peliharaannya itu tewas beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi itulah pentingnya belajar dengan orang yang terbukti bisa memelihara ikan tersebut sampai ukuran yang luar biasa. Karena itu adalah bukti bahwa ilmu dan pemahaman mereka tentang ikan tersebut bukan sekedar katanya dan juga bukan hasil Google Internet. Nah, jadi intinya untuk ikan lain itu sebenarnya masih sangat memungkinkan untuk dipindahkan keluar, bahkan untuk Arapaima yang ada di dalam megatank. Tapi prosesnya itu akan sangat ribet dan di sini gue memutuskan mencari solusi yang terbaik. Selama proses pekerjaan ini, tugas utama gue itu untuk menjaga ikan yang ada di dalam megatank ini. Karena, jujur aja nih, saat pemasangan hardscape sekitar 9 bulan yang lalu, itu pekerjaannya banyak gue tinggal gitu aja sebenarnya. Tapi untuk proses sekarang ini, gue itu baru tidur sampai mereka selesai kerja. Jadi walaupun mereka selesai kerja tuh baru jam 3 jam 4 pagi, ya gue standby. Sehingga kalau ada apa-apa, gue bisa cepat melakukan sesuatu. Kalau dulu kan kondisinya ikan nggak ada, air nggak ada, megatank kosong, ya berbeda dong dengan sekarang. Kalau dulu ya udah tinggalin aja, yang penting hardscape selesai ya udah gitu. Tapi kalau sekarang ada kolam dan ikan yang harus dijaga. Gue belum pernah bahas ini sih kemarin-kemarin. Jadi untuk proses nurunin tangga itu juga ada caranya. Jadi gini, gue selalu merekomendasikan turunin tangga di tempat terdekat proses pengerjaan hardscape. Jangan misalnya nih, turunin tangga di sini, kita mau ngerjain hardscape di sini. Ikan itu ngerasa kejebak, di sini ada benda baru, di sini ada orang gitu. Jadi mereka ngerasa terkurung gitu. Nah, pas nurunin tangga pun biasanya gue selalu bilang perhatiin Arapaima sama Goliath. Jadi misalnya mereka udah di sisi kiri nih, misalnya kita nurunin tangga di sini nih. Mereka udah di sini, baru turunin tangga. Jangan mereka lagi di sini asik, tiba-tiba kita turunin tangga, tuh kacau tuh. Resiko untuk ikannya. Mungkin kalian juga bertanya, apa yang dilakukan ini apakah tidak berbahaya? Ya, kerjaan ini sangat berbahaya. Tapi ini adalah pilihan yang paling mending dibanding pilihan-pilihan opsi-opsi lainnya. Tinggal bagaimana gua kontrol tingkat bahaya tersebut, baik itu dari segi mengkontrol tingkat resiko ke ikan, orang yang bekerja di dalam, dan juga ke kolam ini sendiri. Jadi yang dimaksud dengan ke kolam apa? Nah, jadi di sini gue juga udah harus memikirkan apa yang perlu dipersiapkan saat kolam ini tidak ada filtrasi sama sekali saat proses pekerjaan dan juga saat proses pengisian air. Karena mengisi air megatank ini memakan waktu sangat lama. Nah, ini untuk sekedar info aja ya.
Dari kondisi air setengah sampai penuh dan akhirnya filtrasi dapat berjalan kembali, itu proses pengisian airnya aja memakan waktu kurang lebih 15 jam. Dan proses pekerjaan di hari ketiga ini memakan waktu sekitar 7-8 jam. Jadi bisa gue bilang di hari ketiga pekerjaan ini, dalam tempo waktu 24 jam, Megatank ini berjalan tanpa ada sirkulasi sama sekali. Seperti yang pernah gue bahas di video sebelumnya, ada dua hal yang dapat membunuh ikan kita saat kondisi kolam itu tidak ada filtrasi atau tidak ada sirkulasi, yaitu amonia atau nitrit poisoning dan juga ikan mati karena kehabisan oksigen. Untuk mengurangi resiko amonia atau nitrit poisoning, ikan ini sudah gue puasain lebih dari 1 minggu. Ini gue lakukan supaya saat proses pekerjaan, mereka itu tidak mengeluarkan kotoran yang berlebihan yang hanya dapat merusak parameter air di Megatank ini. Namun, di sini ada satu hal yang memang jadi resiko, terutama saat ikan predator yang berukuran seperti ini kelaparan. Dan alhasil, satu ekor ikan Peacock Bass Orinoco itu dagingnya dicomot sama Goliath. Ini dibilang hal terduga, ya nggak juga. Dibilang hal tidak terduga, ya nggak juga. Ya emang, ya gue nggak tahu deh. Kemudian mengenai ikan kehabisan oksigen, di sini tuh intinya kita harus mengerti apa itu gas exchange dan bagaimana proses itu terjadi. Dan di sini gue mengakalinya dengan cara memasukkan air baru ke dalam bag fiber yang berada di atas Megatank. Kemudian air luberannya itu masuk ke dalam Megatank itu sendiri. Dengan demikian proses gas exchange tetap terjadi dan gue tidak perlu takut mengenai ikan-ikan yang ada di sini kehabisan oksigen. Pada prinsipnya, semua pekerjaan itu pasti ada resikonya guys. Tinggal gimana kita cari solusi dari permasalahan tersebut dan bagaimana cara kita mengkontrol resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi. Gue mengambil resiko ini dan Jeffrey dari tim The Aquatic Freak, dia juga mengambil resiko pekerjaan ini. Karena semua peluang dan keberhasilan itu hanya untuk orang-orang yang berani ambil resiko. Kalau nggak berani ambil resiko ya duduk manis aja di rumah, kan gitu. Jadi mungkin itu penjelasan singkat gue kenapa kita harus melakukan apa yang kita lakukan dan bagaimana cara gue mengkontrol resiko yang ada. Intinya, anggap aja apa yang gue dan Jeffrey lakukan itu udah kayak sirkus deh, anggap aja hanya hiburan. Jangan ditiru, karena ya intinya kalau kalian yakin mau niru ya silakan. Tapi kalau kenapa-kenapa jangan tuh Bang Gio ngasih influence-nya nggak baik nih sama Jeffrey, kan begitu. Anggap aja ini hanya hiburan. Karena bukannya gimana, ini gue lakukan setelah pertimbangan berbulan-bulan. Jeffrey juga mempertimbangkan pekerjaan ini berbulan-bulan. Jadi ini bukan baru diomongin kemarin langsung dieksekusi, nggak juga. Memang ada beberapa hal yang akhirnya diimprovisasi on the spot. Tapi mayoritas step pekerjaan dan persiapan-persiapan sudah diperencanakan jauh-jauh hari.